Hai guys, kita ketemu lagi dalam video yang ketiga, di mana pada video ketiga ini saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan SPSS untuk menguji hipotesis dengan alat analisis regresi linear dengan metode ordinary least square. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan dua analisis regresi. Yang pertama adalah simple regression analysis, di mana terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independennya adalah market orientation dengan 16 buah pertanyaan. Jadi saya tidak melihat dimensinya, tetapi market orientation secara total. Dan marketing performance dengan 12 buah pertanyaan. Nah, yang berikutnya kita akan menguji multiple regression analysis, di mana variabel independennya itu ada 3, yaitu yang merupakan masing-masing dimensi dari market orientation. Itu customer orientation, competitor orientation, dan interfunctional coordination, dengan variabel dependent adalah marketing performance. Nah, pada dasarnya regresi merupakan alat ramal, dan alat ramal ini dalam bentuk model regresi, ya, dalam bentuk persamaan regresi. Nah, mungkin bisa Anda perhatikan persamaannya seperti ini. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus Bn Xn plus error. Ini ada kurang error, gitu ya. Nah, karena karena persamaan regresi itu merupakan alat ramal, maka dalam analisis regresi kita perlu memastikan bahwa model atau persamaan regresi yang kita miliki itu memang bisa digunakan untuk meramal. Oke, makanya dalam analisis regresi kemudian kita mengenal ada 2 tahap pengujian, yaitu tahap uji yang pertama adalah uji model regresi atau sering disebut sebagai uji F, untuk menilai apakah model regresi kita itu fit atau tidak dengan data. Atau dengan bahasa lain, untuk mengetahui apakah variasi variabel independen mampu atau tidak menjelaskan variasi variabel dependen. Oke, jika hasilnya bagus, maka kemudian kita akan masuk ke tahap uji yang kedua, yaitu uji koefisien regresi, atau sering disebut dengan uji T. Dan uji T inilah yang merupakan uji hipotesa. Oke, kita langsung ke lembar kerja SPSS. Oke, yang pertama saya akan tunjukkan bagaimana merun simple regression analysis atau analisis regresi sederhana. Oke, masuk ke regresi dan pilih linear. Oke, yang pertama kita masukkan adalah variabel dependent, di mana variabel dependennya itu adalah performance. Ya, yang saya masukkan adalah performance total. Dan variabel independennya itu adalah market orientation total. Oke, jadi ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Oke, klik statistik. Ini Anda boleh cek semuanya. Oke, nah case wise diagnostik ini bisa kita gunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya outlier. Oke, klik continue dan Anda bisa klik OK. Oke, inilah hasilnya. Pada dasarnya ada 3 tabel utama yang perlu kita perhatikan ketika kita menganalisis regresi. Dan tabel itu secara berurutan keluarnya seperti ini. Jadi model summary dulu, ANOVA, dan koefisien. Nah, 2 tabel yang pertama ini, model summary dan ANOVA,
itulah yang disebut sebagai uji model regresi atau uji F. Jadi ini ada nilai F. Oke, nilai F sebesar 91182 dan hasil ujinya adalah signifikan pada tingkat 1%. Jadi batasnya tetap 5% atau 0,05. Jadi dari kedua tabel ini apa yang kita bisa simpulkan? Pertama, model regresinya bagus. Apa artinya bagus? Artinya adalah variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Oke. Nah, yang kedua, jika model bagus, pertanyaannya adalah seberapa baguskah model tersebut? Nah, untuk menentukan seberapa mampu atau seberapa bagus model tersebut, kita lihat angka adjusted R-square pada tabel model summary. Ya, dalam hal ini adalah 0,427. Artinya bahwa variasi market orientation mampu menjelaskan variasi performa total sebesar 42,7%. Sedangkan sisanya 56,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Oke, jadi hasil uji F menunjukkan bahwa model kita bagus dan kemampuan menjelaskannya juga cukup bagus. Setelah itu kita masuk ke yang kedua, yaitu tabel koefisien. Ini yang kita sebut sebagai uji hipotesa. Nah, Anda lihat hasil pengujian terhadap nilai T itu ternyata adalah signifikan pada tingkat 1%, baik untuk konstanta maupun untuk koefisien dari variabel market orientation. Artinya, dan kalau Anda perhatikan, nilai beta adalah positif. Artinya apa? Artinya market orientation berpengaruh positif terhadap performance. Oke, saya kira sederhana. Dan Anda lihat ke bawah sedikit ada tabel case-wise diagnostik yang tadi saya jelaskan sedikit, bahwa case-wise diagnostik bisa kita gunakan untuk mendeteksi atau menentukan ada tidaknya outlier. Dalam hal ini kita punya satu outlier, yaitu case number nomor 26 atau responden nomor 26 merupakan outlier. Cuman karena hasil kita cukup bagus, saya kira ini tidak perlu terlalu kita persoalkan. Oke, nah sekarang kita akan mencoba yang multiple regression. Jadi Anda masuk lagi ke regression, pilih linear, variabel dependennya tetap, variabel independennya kita rubah, ini kita keluarkan, dan sekarang kita masukkan 3 variabel yang merupakan dimensi dari market orientation, yaitu CO, CMO, dan IFC. Oke, jadi ada 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Klik OK. Coba kita langsung perhatikan 3 tabel yang tadi, model summary, ANOVA, dan koefisien. Hasilnya juga Anda perhatikan bahwa nilai F itu signifikan, artinya modelnya bagus, bahwa ketiga variabel independen kita mampu menjelaskan variasi variabel dependen, dan kemampuan menjelaskannya itu adalah sebesar 42,7%. Jadi kalau Anda ingat tadi ketika saya merun market orientation terhadap performa secara langsung, angkanya juga kurang lebih seperti ini. Oke, dan kemudian kita bisa perhatikan tabel terakhir, yaitu tabel koefisien. Kita lihat bahwa hasil pengujian terhadap nilai T itu seperti ini. Ya, konstantanya signifikan pada 1%, CO signifikan pada 5%, CMO tidak signifikan. Oke, dan yang terakhir IFC signifikan pada tingkat 5%. Oke. Nah,
CMO total koefisiennya tidak signifikan. Artinya apa? Artinya CMO tidak berpengaruh terhadap performance. Jadi dalam model ini kita miliki 3 buah hipotesis, dan dari ketiga buah hipotesis itu ternyata ada 2 yang diterima, yaitu CO dan IFC, sedangkan satu hipotesis yang kedua yaitu CMO tidak diterima. Jadi ICO berpengaruh positif terhadap performance, interfunctional coordination berpengaruh positif terhadap performance, sedangkan CMO tidak berpengaruh positif terhadap performance. Nah, jadi kalau Anda ingat regresi sederhana sebelumnya, bahwa market orientation berpengaruh positif terhadap performance, itu disebabkan adalah karena efek customer orientation dan interfunctional coordination. Saya kira tidak terlalu susah ya. Nah, aja yang saya perlu garis bawahi, ketika Anda menginterpretasi output regresi, selalulah mulai dari model summary dan ANOVA baru koefisien. Jangan sampai Anda membahas koefisien dulu baru model summary dan ANOVA. Saya kira sekian video yang ketiga ini. Mudah-mudahan ketiga video yang saya buat ini bisa membantu saudara lebih baik memahami bagaimana menganalisis data dari sebuah penelitian. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda tuliskan pada forum. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga tetap sehat dan dengan harapan pandemi ini bisa cepat berlalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi.